Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali ke general reading lagi ya dengan tema datang dan pergi sesuka hati apa yang dia cari. Seperti biasa ini adalah general reading, kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate ya untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk kamu yang resonate, silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik ya. Yang hadir di tema reading kita hari ini, yang belum cocok jangan dipaksakan. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat yang datang dan pergi sesuka hati apa yang dia cari. Di energi kartu pertama, di sini dia ada The Chariot. Ya, di sini saya melihatnya ada energi kedatangan ya. Saat ini mungkin dia hadir kembali di hidup kamu. Seseorang yang dulu pernah terkoneksi, tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba dia ghostingin kamu, tidak menghubungi kamu lagi. Energinya hilang timbul ya. Sehingga di sini membuat kamu awalnya ragu ya. Kenapa sampai dia sepertinya yang awal-awalnya menggebu-gebu sekali mendekati kamu. Setelah kamu membuka diri atau membuka hati, dia menghilang, dia menjauh. Seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Nah, energinya sepertinya sering ya, seperti ini. Dia terkadang tidak ada angin, tidak ada hujan, memblokir kamu. Tiba-tiba dia membuka lagi blokirannya, menghubungi kamu lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Dan kali ini mungkin dia ingin hadir atau bahkan dia sudah hadir lagi di hidup kamu. Sehingga kamu bingung, tujuannya apa? Apa yang dia cari? Apa yang sedang dia nilai dari diri kamu ya? Banyak hal-hal yang mungkin kamu pikirkan, mengganggu pikiran kamu, dan mungkin kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud dia? Apakah dia serius atau tidak ya? Membuat kamu atau pikiran kamu kacau di sini. Saya melihatnya dirinya seseorang yang tidak teguh pendirian ya. Kalau saya melihatnya dia susah menentukan pilihan. Dia terkadang tidak tahu mana yang terbaik, mana yang tidak baik untuk hidupnya. Sehingga di sini saya melihatnya dia mencoba untuk terus mencari. Sementara dirinya saja dia tidak tahu mencari apa yang dia inginkan ya. Terkadang dia sangat berkeinginan kuat ke arah kamu. Terkadang setelah dia mencoba untuk menjauh dari kamu, dia justru mengingat kamu di sini, tidak lepas pikirannya dari kamu. Sehingga dia saja tidak mengerti atas dirinya sendiri ya. Ya, kalau saya melihatnya, menilainya dia adalah seseorang yang pelin-pelan ya. Dia pelin-pelan, dia sepertinya belum bisa menentukan arah dan tujuan hidupnya. Kalau saya berpikir di sini, jika kamu mengharapkan sesuatu hal yang mungkin di sini jauh ke depan ya, atau tentang pernikahan di sini ya, atau suatu kehidupan yang serius ya bersama dia, sepertinya dia belum bisa memutuskan. Ya, untuk dirinya sendiri saja dia sepertinya masih labil. Dan kalau saya melihatnya ini adalah suatu bentuk ketidakdewasaan dia ya saat ini. Dan ya karakternya memang seperti itu. Kamu berjuang untuk ke arah dia, kamu mengalahkan segala ego kamu untuk sepertinya selalu menerima dia, selalu memaafkan dia jika dia sepertinya hilang, pergi, dan tiba-tiba datang lagi. Kamu mencoba untuk memaklumi ya. Kamu sepertinya mencoba untuk memaafkan. Karena mungkin kamu juga memiliki perasaan ya. Perasaan yang mendalam dengan dirinya. Ada sebagian yang belum ada ikatan malah di sini ya. Kalian sepertinya hanya di ghosting. Hanya sepertinya dimanfaatkan. Setiap dia merasakan kesusahan, dia ingat kamu. Dan energi seperti ini harus sangat kamu pikirkan ya. Jika terjadi berulang-ulang kali, ini artinya tidak baik untuk kamu perjuangkan ya. Berhenti berjuang karena perjuangan kamu akan sia-sia. Kamu akan berjuang sendiri. Dan dia sepertinya tetap dengan energi dia yang sepertinya akan hilang timbul kembali ya. Dan ini adalah suatu bentuk ketidakdewasaan
Dan mungkin harapan kamu memiliki kehidupan yang lebih baik bersama dia, membangun sebuah keluarga kecil yang berbahagia, hanya sepertinya omongan kosong ya. Setiap dia memiliki suatu kehendak, apa yang dia inginkan, dia selalu menghadirkan yang indah-indah, yang manis-manis di sini ya. Semata-mata ingin melancarkan sesuatu hal yang ingin dia lakukan sama kamu. Entah dia ada masalah dengan pekerjaannya, entah dia sepertinya mengalami sebuah kehancuran atau permasalahan di hidupnya, dan dia membutuhkan support, dan dia tahu di sini ya, kelemahan kamu adalah setiap kamu melihat dia kesusahan, melihat dia sedih ya, kamu berusaha untuk menghibur dia. Nah, inilah yang dia cari. Ya, bagi dia ini adalah suatu energi yang baik, tapi bagi kamu saya melihatnya kamu menghabiskan energi di sini. Bagi kamu ini adalah sesuatu hal yang sepertinya akan menguras energi, menguras emosi kamu. Jadi kamu harus berpikir secara jernih, berpikir secara baik ya. Mau sampai kapan seperti ini? Kamu harus tegas, terutama terhadap diri sendiri dulu. Baru kamu tegas terhadap dia. Mau dibawa kemana hubungan ini? Karena ya walaupun dia single, kamu single, jika tidak ada sepertinya kejelasan seperti ini, ya untuk apa ya? Lebih baik kamu menghabiskan waktu kamu untuk sesuatu hal yang lebih penting ya untuk hidup kamu terutama. Dibandingkan ya menghabiskan waktu dengan orang yang mungkin di sini tidak memiliki tujuan hidup. Dia masih senang dengan apa yang dia lakukan ya. Dia belum terfikirkan untuk ke arah yang lebih serius lagi, memikirkan kehidupannya di masa depannya mungkin bersama kamu. Sementara kamu di sini dituntut untuk sepertinya merealisasikan planning-planning yang sudah kamu buat di hidup kamu ya. Nah, jika kamu terus membersamai orang yang seperti ini, planning kamu tidak akan terjalankan dengan sangat baik. Dan sudah cukup lama kamu sepertinya membutuhkan waktu untuk menentukan pilihan apakah seseorang ini layak kamu perjuangkan atau tidak ya. Karena di sini sepertinya saya melihatnya pikiran kamu sudah jauh ke depan, sementara seseorang yang terkoneksi sama kamu ini masih dengan aktivitasnya, masih dengan kesenangannya, masih dengan kehidupannya yang dia rasa ini adalah suatu masa muda yang harus dinikmati ya. Dan mau sampai kapan seperti ini ya? Kamu harus melakukan ketegasan. Di sini saya melihatnya dia beralasan ya untuk sepertinya mengejar impiannya, mengejar cita-citanya, dia ingin fokus bekerja. Padahal ya kamu melihat kenyataan atau faktanya dia tetap dengan energi dia yang masih foya-foya, masih sepertinya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang menurut kamu ya tidak penting di sini. Kamu mencoba untuk mengarahkan ya, bukan kamu diam saja. Kamu mencoba untuk mengarahkan segala sesuatunya agar dia bisa berpikir secara baik, agar dia memandang sebuah kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Jangan apa yang dia inginkan yaitu yang harus dia wujudkan dan tidak memikirkan masa depan ya. Karena saya melihatnya masa depan kamu di sini sangat luar biasa. Kamu adalah seseorang yang pekerja keras. Kamu juga mandiri. Kamu memiliki energi finansial yang cukup baik kalau saya lihat ya. Sehingga ini juga yang dimanfaatkan sama dia walaupun dia tidak merugikan kamu yang cukup banyak ya. Namun setiap dia kesusahan, dia ke arah kamu. Setiap dia memerlukan bantuan, dia ke arah kamu. Dan kamu tipe orang yang tidak tahan ya melihat semua hal yang terjadi, apalagi dia seseorang yang spesial di hati kamu. Dan kamu mencoba untuk mengcover semuanya. Namun apa yang terjadi ini dampaknya akan tidak baik ya. Dia akan sepertinya tidak dewasa, dia sepertinya tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka dari itu cukupkan ya. Jika kamu masih berada pada situasi ini, susah menentukan keputusan, susah menentukan pilihan, kamu harus lihat dampak ke depannya seperti apa. Ya, lebih baik kamu sepertinya menjauh ya. Netralkan dulu energi kamu, energi dia. Mungkin dengan jalan ini dia menyadari bahwa sebenarnya kamu itu sangat berharga untuk dia sia-siakan. Kehidupan akan terus berjalan dan sampai kapan mau seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada Ten of Pentacles. Kamu dituntut ya sama keluarga untuk sepertinya menikah ya, karena usia kamu ya
dan kehidupan kamu sudah cukup mapan, sudah cukup baik untuk sepertinya melangkah ke jenjang pernikahan. Namun seseorang yang bersama kamu memang belum bisa menentukan pilihan hidupnya. Walaupun ya kalian berkomitmen berdua, dia masih energi yang hilang timbul seperti ini ya. Ini adalah bukan seseorang yang menjadi tujuan hidup kamu. Artinya di sini harus sangat kamu pikirkan saran orang tua, saran keluarga, mungkin saudara di sini untuk sepertinya menghindar dulu ya, netralkan dulu energinya. Kamu akan melihat sesuatu hal yang lebih baik lagi untuk hidup kamu terutama. Tinggalkan semua hal yang mungkin di sini tidak pasti karena sudah cukup waktunya kamu memberikan sesuatu yang harus dia pikirkan. Dan kali ini jika kamu sudah lelah, jika kamu sudah merasakan ini adalah sesuatu hal yang sia-sia, ya hentikan energinya. Kamu harus memikirkan masa depan kamu di sini. Kehidupan kamu ke depannya bakal lebih cerah karena kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, dan jadikan sebuah pembelajaran ya. Seseorang yang membersamai kamu saat ini hilang timbul, datang dan pergi, ini hanya sepertinya menghabiskan waktu kamu, dan apa yang kamu harapkan perubahan dari diri dia di sini tidak akan sepertinya bisa terwujud karena mungkin ya energi kamu tidak cocok sama dia. Energi dia bukan untuk kamu. Energi kamu bukan untuk dia. Artinya di sini ada suatu hal yang belum bisa dipersatukan, dan setelah kamu mungkin lepas, kamu bisa melepaskan energi negatif yang membersamai kamu selama ini ya. Karena tanpa kamu sadari, kehidupan kamu di sini sepertinya banyak mendapatkan halangan dan rintangan ya. Dan ini harus kamu segera waspadai. Oke ya. Kita terakhir akan melihat energi zodiak yang mungkin hadir di sini. Saya melihat ada energi dari Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Taurus, Aquarius, Virgo, Capricorn. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.